Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah yang kedua ini, wal amru tsani adamul ihtiraz minal muamalatil fasidah. Yang kedua adalah tidak adanya kehati-hatian dalam pergaulan dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang makruh, yang dibenci. Kemudian juga wala tabi' wala tashtari illa bi sughratin sahihah, janganlah melakukan jual dan beli kecuali dengan sighat yang benar. Wala ba'sa bil mu'afati fil muhaqqarati wajtani bil ghash, dan jauhilah melakukan tipu daya, wal kadhibu dan kebohongan, wal halaf sampai bersumpah, ala san'i atas barang jualan kita, wala taktum aiban fi sil'atika, dan jangan tutupi cacat yang ada dalam barang jualan kita. Law atla'a alaihil musyari, kalau sekiranya muncul atau kelihatan oleh orang yang beli, lam yashirha bidzalika sama, maka pembeli tadi tidak akan membeli barang tersebut dengan harga segitu. Ya, umumnya harganya katakanlah sekitar 5 juta. Kemudian dicat ulang, diperbaiki ulang, sehingga untuk menutupi aib atau cacat barang dagangan kita, sehingga kelihatan bagus, sehingga orang mau beli. Padahal kalau kelihatan ada cacatnya, orang tidak mau bayar dengan harga segitu. Itu sudah namanya al-ghash. Bahkan ketika kita menjual sesuatu, juallah dengan memberitahu apa ini kekurangannya, apa ini aibnya, cacatnya apa, sehingga orang tidak kecewa. Kalau sudah kecewa berarti sudah hilang unsur ridhonya. Padahal dalam jual beli antaradin, harus saling ridho, yang jual juga ridho, yang beli juga ridho, bukan karena terpaksa. Dan dilarang sampai bersumpah. Ketika jualan dilarang sampai bersumpah. Kalau sampai bersumpah dan kemudian sumpahnya itu sumpah palsu, maka harus taubatan nasuha, kemudian bayar kifarat sumpahnya. Sebagaimana sudah jelaskan, yaitu puasa 3 hari itu paling minimnya. Wahdhar kullal hadri minal muamalati birriba, dan berhati-hatilah dari perbuatan riba. Fa innahu, karena sungguhnya riba adalah min akbaril kabaira, salah satu daripada dosa-dosa besar. Di antaranya adalah riba, membunuh orang tidak bersalah, berzina, meminum minuman keras, dan di antaranya adalah riba. Durhaka sama orang tua. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya apa ini? Ketika kita, ini ayat dulu orang Arab sebelum Islam sering meminjamkan dengan sistem riba. Kalau bahasa kitanya adalah lintah darat atau rentenir. Ada sistem bunganya, bayar sekian. Kemudian ketika Islam datang, ada yang sudah masuk Islam dan masih ada transaksi riba. Maksudnya ada orang minjem ke dia dan masih belum lunas, maka turun ayat ini, segera wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari riba. Sudah jangan diambil lagi. Sudah anggap lunas. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Karena bukan selesai, malah nambah runyam. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan hal tersebut, perintah dari Allah untuk meninggalkan yang tersisa dari riba, fa'danu biharbin minallah, maka berhati-hatilah kalian karena kalian berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Perang melawan sendiri aja kalah, bagaimana perang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang mengeluh dengan keadaannya adalah orang yang tidak terima dengan apa yang Allah berikan. Dengan apa yang Allah takdirkan, dia mengeluh, maka semakin mengeluh, Allah semakin menunjukkan kemahakuasaannya. Maka hati-hati terhadap muamalah dengan riba. Waqad la'ana Rasulullah SAW aklu riba wa maquluhu wa katibuhu wa syahiduhu wa jumlatul qawli fil riba annahu yahrumu bai'ul naqdi bimithlihi kal fiddati bil fiddati wal hamtati bil hamtati wal maf'ul bimithlihi. Sungguh telah Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang makan riba. Pemaquluhu, dan orang yang akilu riba, orang makan riba. Wa maquluhu, yang meminjamnya. Wa katibuhu, yang mencatatnya. Wa syahiduhu, dan yang menjadi saksinya. Maka ini luar biasa. Dulu pemahaman saya, yang namanya dosa riba yang menanggung hanya orang yang melakukan meminjamkan uangnya saja terhadap orang lain. Rentenir itulah yang mendapatkan dosa riba. Sementara orang yang meminjamnya karena terpaksa, tidak. Ternyata berdasarkan keterangan ini, akilur riba itu dua orang, yang meminjamkan juga yang meminjamnya. Kemudian juga wakatibuhu, orang yang mencatatnya, mencatat utang piutangnya. Si anu utang sekian, dibayar dalam tempo sekian dengan bunga sekian. Pencatatnya juga Rasulullah laknat. Kalau dilaknat sudah repot lagi. Wasyahiduhu, dan saksinya. Satpamnya juga kena berarti. Lalu bagaimana supaya halal? Sudah, hentikan. Kalau sama-sama sadar, udah bayar pokoknya saja. Termasuk daripada riba adalah yang sekarang lewat aplikasi pinjol-pinjol, itu luar biasa.
Jadi kalau syariah itu Bu, sebenarnya sudah dilunasi, sudah dibayar lunas, kemudian kita tinggal ngangsur ke pihak bank tersebut. Tapi kalau namanya syariah, tidak ada yang namanya denda. Kalau terlambat sekian, kalau ada dendanya berarti termasuk daripada hitungan riba. Wa jumlatul qaul, ringkasnya di dalam riba, annahu yahrumu bi'un naqdi. Mengharamkan jual beli yang tidak sesuai. Bagaimana jual beli yang tidak sesuai termasuk riba? Karena beda barangnya, beda harganya. Kalau fiddati bi fiddah, maka yang sesuai adalah yang dibolehkan menjual perak dengan perak lagi. Wal hamthati bil hamthah, dan gandum dengan gandum. Wal ma'tum bimithlihi, dan hal-hal yang bisa dimakan yang sesuai dengannya. Illa mithlan bimithlin, yadan biyadin, dan harus serupa. Kita jual gandum, tukar gandum dengan gandum lagi, ukurannya sama, sekilo, gandum sekilo, kemudian ditukar lagi dengan gandum sekilo lagi. Kalau memang beda, tapi harganya harus sesuai dengan yang ada di pasaran. Yadan biyadin, seketika itu. Fa in ikhtalafan nau' kadzahabi bil fiddah wa tamar bil khantah, jazat tafadil wa wajabat an-naqaid fil hal. Kalau berbeda jenisnya seperti emas dan perak, kurma dengan gandum, jazat tafadil wa wajabat taqaid fil hal. Diperbolehkan dengan syarat harganya memang sudah disepakati seperti itu. Wala riban fi bai'il hayawan bil hayawan wa thawb bi thawb, dan bukan termasuk riba dalam jual beli hewan dengan hewan, pakaian dengan pakaian, wal mat'um bin naqdi. Wa iyyaka wal ihtikar, wa huwa an tashtari ta'aman ta'azimu ilaihi al-hajah wa tadkhiruhu bainal al-ghila biniyatil ghila. Wa iyyaka wal ihtikar, janganlah kalian menjadi orang yang ihtikar. Ihtikar itu yang menyembunyikan, menimbun, yaitu antashtariya ta'aman tu'azzimu ilaihil haja wa tadkhiruhu biniyatil ghila, yaitu engkau membeli makanan sehingga memborong makanan sehingga orang-orang pada mencarinya karena kebutuhan terhadap makanan tersebut, dan kamu menyimpannya dengan tujuan untuk supaya harganya menjadi mahal. Ini penimbun-penimbun begini sudah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan itu banyak beras hilang dari pasaran. Ternyata ditimbun dulu, nunggu sampai harganya naik baru dijual. Wal amru tsalits al-inhamu fi syahwatid dunya wa tabassutu fi malghuzatiha, fa inda dzalika ya'sirul wara' wa yudhiqul hal, fa inna hadza sarafun wal halal la yahtimu saraf, wa amma min ardihi min ghardihi min ad-dunya akhdhu qadra darurah awil hajah. Perkara yang ketiga adalah al-inhimaku fi syahwatid dunya, memenuhi syahwat dunia.
Fatabassutu fi maldzuzatiha, dan membentangkan, membiarkan untuk mencari kelezatan-kelezatan dunia, memenuhi syahwat dunia. Fa inda dzalika ya'sirul wara, maka ketika itu untuk menjadi orang yang wara akan sangat sulit sekali, karena terlalu mengurusi, mencari syahwat dunia, mencari kelezatan-kelezatan dunia. Maka ketika itu akan sangat sulit untuk terlepas daripada yang namanya syubhat, tidak peduli lagi ya, ini halal apa haram, karena mengejar segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Wa yadhiqul hal, dan menjadi sempit keadaannya untuk merasa menjadi orang yang wara, sehingga menjadikan itu tujuan bukan wasilah. Padahal tujuan manusia yang mukmin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika dia memiliki kendaraan tersebut digunakan untuk mencapai tujuannya. Tujuan hidupnya adalah beribadah, bukan untuk bergaya-gayaan. Fa inna hadza sarafun wal halal la yahtamilu saraf. Maka yang itu semua adalah namanya as-saraf, sarafun berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wal halal, sementara halal itu la yahtamilu saraf, tidak mengandung hal yang berlebih-lebihan. Yang perkara yang ketiga tadi, orang yang cenderung untuk memenuhi syahwat dunianya, mencari kelezatan-kelezatannya, sehingga orang tersebut akan susah sekali untuk menjalani wara. Karena wara tersendiri menjauhi hal-hal yang syubhat, bukan hanya yang haram, tapi yang syubhat juga dijauhi. Wa ma min ghardihi minad dunya akhdhu qadri darurah awil hajah. Sementara seharusnya tujuan kita ketika ada di dunia itu apa? Akhdhu qadrud darurah, mengambil sekedar yang dipentingkan saja, yang diperlukan saja. Awil hajah, atau yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ini jalan ketika orang pengen menuju wara adalah mengambil dari kehidupan dunia sekedar apa yang dibutuhkan saja. Tapi luar biasa cobaannya, ujian dari Allah, yaitu kita ditanamkan dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu, akal, hawa nafsu. Kalau faman ala wahu faqad najah. Dalam sebuah kata-kata mahfudzat, faman ala hawahu faqad najah. Siapa yang bisa mengatasi hawa nafsunya, faqad najah, sungguh dia telah selamat. Karena ketika berlebihan, maka sudah tidak halal lagi, walaupun bentuknya zatnya halal. Minuman yang kita minum, makanan yang kita makan ketika puasa, berbuka puasa, itu halal. Tapi kalau berlebihan sudah tidak halal lagi. Karena di sini wal halal la yahtamilu saraf. Yang halal itu tidak mengandung hal yang berlebih-lebihan. Ketika sudah tertanam dalam diri kita ajaran puasanya tidak boleh rakus walaupun sanggup, maka jadi apapun kita
nggak bakal rakus. Jadi pejabat kah, jadi apakah. Fal wara'u mutayassirun lahu. Maka menjadi orang wara' itu mutayassirun lahu, sangat mudah baginya. Itu bagi orang yang mengambil dari dunia sekedar kebutuhannya saja. Butuhnya makannya, sepiring kenyang ya sudah. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi. Berkata hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat. Wa idza qtana'ta fi sunnati bi qamisin hasyanin wa fil yawmi wal laylah biruhifina minal hisyari lam ya'izka minal halal. Fa idza qtana'ta fi sunnah, jika engkau merasa cukup dengan sunnah, dengan menjalankan sunnah bi qamisin khasyanin, dengan baju yang sederhana, wa fil yaumi wal lailah, dan sehari semalam, tidak akan lam ya'zuka minal halal ma yakfika fainal halal kathirun wa laysa 'alaika an tatayaqqana batinul umuri bal 'alaika an tahtaris min kulli ma ta'lamuhu haraman aw tadhunnuhu dhannan hasala min alamati najizatin makrunatin bil mali intaha. Kalau merasa cukup dengan baju yang sederhana sehari semalam, maka tidak akan melalaikan kamu dari hal yang halal. Ma yakfika, apa yang membuat kamu cukup. Fa inal halal katsirun, karena sungguhnya halal itu banyak. Walaysa 'alaika an tatayaqqana batinul umur, dan bukan kewajiban kamu untuk meyakini hal-hal perkara-perkara yang tersembunyi. Bal 'alaika an tahtaris min kulli ma ta'lamuhu haraman. Akan tetapi kamu harus berhati-hati dari segala sesuatu yang kamu ketahui keharamannya. Atau tadhunnuhu dhannan, atau mengira-ngiranya. Hasala min alamatin najizatin, yang bisa didapat dari tanda-tanda yang muncul. Makrunatun bil mal, yang dibawa dengan harta. Intaha, selesai. Wa idza haka fi nafsika syai'un faminal wara' ijtinabuhu. Jika engkau merasa dalam dirimu sesuatu yang meragukan, faminal wara' ijtinabuhu, maka salah satu daripada sifat wara' yaitu ijtinabuhu, menjauhinya. Wa in halahu zahirul ilmi final ithma ma haka fi nafsi fataraddudi fi sadri. Walaupun secara lahir ya, itu halal, final ithma ma haka fi nafsi, sesungguhnya akan tetap sesungguhnya dosa itu apa yang membuat jiwa tidak tenang. Fataraddudi fi sadri, dan membuat hati ragu-ragu. Maka dalam satu sabda Nabi ketika ditanya apa itu kebaikan, apa itu dosa, kata Rasulullah, dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta an yaqali alaihin nas. Jika sahabat bertanya apa itu ismu, mal ismu, apa itu keburukan, apa itu dosa, mahaka fi sadrika wa karihta an yaqali alaihin nas, apa yang membuat hati kamu tidak tenang dan kamu tidak mau
itu muncul atau diketahui orang, itu dosa. Jadi hati kita nggak tenang ketika melakukan sesuatu, dan kalau ketahuan orang kita nggak suka atau akan malu, maka itu dikatakan sebagai dosa. Itu batasan minimalnya. Wa in aftakal maftun kama qala alaihi wasallam wa hadha khasun yamunu lahu qalbun mustanirun wa fi janibil matruk dunal akhdhi wala tuhibbu annal wara khasun bil mafhum wa bil malbus wal huwa amun fi jamil umur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa hadza khasun yamunu lahu qalbun mustanirun, dan ini khusus bagi orang yang memiliki hati yang bersinar, hati yang bersih, karena sudah menjalani yang namanya wara. Wa fi janibil matruk dunal akhti wala tahsib annal wara khasun bil matruk. Wala tahsibu, dan jangan dikira bahwasanya wara itu, sifat wara itu khasun bil matum wa bil malbus, khusus untuk makanan dan pakaian saja. Walakin yang bagilah idza kana fi yadika halalun wa halla minhu aw halalan wa syubhatun an taqaddama minal mathum maka halan wa atyab. Akan tetapi seyogianya jika ada di tanganmu hal yang halal wa halal minhu, dan dihalalkan, aw halalun wa syubhatun, atau ada halal tapi mengandung syubhat, antaqaddama minal matum, maka dahulukanlah dari makanan, maka halal wa atyab, apa yang halal dan baik. Fa innal madara kullahu alal ghidha, karena sungguhnya sumbernya semuanya dari makanan. Wal ta'amati minal halal atharun kabir, dan dari pengaruhnya makanan halal itu memiliki pengaruh yang besar fi tanwiril qalbi, dalam membersihkan hati, wa tanawaluhu lil ibadah, dan untuk beribadah. Jadi sekali lagi sumbernya adalah kenapa di sini wara itu sebenarnya adalah umum untuk semua perkara, sifat kehati-hatian terhadap hal yang syubhat, tetapi di sini titik beratkan adalah di makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu memiliki pengaruh yang besar dalam mensucikan hati. Kalau makanan dan minuman kita makan adalah bersih dari syubhat, maka hati kita insya Allah terbimbing untuk bisa menjalankan wara. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, atib mat'amaka, bersihkan makananmu, wala alaika alla taqumal lail wala tasumun nahar fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Bersihkan makananmu, ketika sudah bersih baru bisa bangun malam dan puasa di siang harinya. Ketahuilah itu semua, wabillahi taufik, dan dengan Allah lah pemberi taufik.
Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersama-sama akhiri dengan bersama-sama membaca kifah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.